Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah, ala Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, ala Taha la. Salatullah ala Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai' nuwajjihu syukri ila Allah alladhi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah zahiriyyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu ala an-nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar ashabil akhyar. Kaffir 'anna adh-dhunub wal awzar. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Didi selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa dengan segenap jajarannya, para imam, para asatidz, para kiai, seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah mudahkan kita di Indonesia ini, di Bojongsari ini, di Sawangan ini untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Walaupun Ramadan tahun ini seperti tahun yang lalu penuh dengan perjuangan, penuh dengan ujian. Namun ujian yang kita hadapi selama Ramadan belumlah seberat umat muslim yang ada di negara minoritas. Saya pernah tinggal di daerah Cina, pernah tinggal di Makau, pernah tinggal di Hong Kong. Dulu waktu 2008 pernah belajar S2 di Mesir, merasakan yang namanya perjuangan orang menjalankan ibadah puasa di luar negeri yang kondisi geografisnya berbeda dengan kita, lingkungannya berbeda dengan kita. Di negara minoritas misalnya, di Hong Kong atau di Korea Selatan, kita baru merasakan yang namanya azan maghrib, buka puasa itu paling nggak jam 8 paling cepat.
Isya baru jam 9, umumnya jam 10 malam. Jadi malamnya pendek, siangnya panjang. Ada di berbagai negara bagian di daerah Amerika yang jam 10, jam 11 baru buka puasa. Nah kita nggak musim panas, nggak musim dingin, antara jam 6 setengah 6. Tapi masih ada orang yang bergelantungan di warteg-warteg, tertutup atasnya, bawahnya bergelantungan kakinya. Nah, ini ujian dari Allah. Padahal Indonesia negara yang sangat dominan dalam syiar dakwah Ramadan. Di televisi mendukung aktivitas Ramadan, di lingkungan semarak kegiatan Ramadan. Kami ujian-ujian yang terus dihadapi oleh orang-orang yang beriman ketika ada saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah atau tentunya kesulitan untuk menjalankan ibadah. Maka tentunya ujian apapun yang kita hadapi harus kita hadapi dengan sebaik mungkin. Beberapa hari lalu saya juga dari Alor NTT yang kemarin tertimpa musibah Seroja dan juga banjir di Lembata. Saat ini banyak daerah-daerah yang memang belum terjamah oleh bantuan, dan di sana adalah daerah minoritas. Tapi masya Allah, guyupnya umat Muslim, walaupun daerah minoritas, jangkauan masjidnya yang tidak semudah dengan masjid yang ada di kanan kiri kita. Di kita satu RT satu RW bisa ada 1-2 masjid. Nah di sana nyari masjid bisa sekian kilometer. Tapi itulah perjuangan. Maka seyogianya dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan juga kita ringan dalam beribadah. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan sampai kita dicabut nyawa oleh Allah dan kita diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Tadi saya awali dengan sholawat. Kenapa? Belum tentu kita mungkin dalam waktu-waktu senggang kita, dalam waktu-waktu qiyam kita, berdiri kita, duduk kita, bercengkrama kita, banyak dibasahi lidah kita dengan zikir dan memperbanyak sholawat. Oleh karenanya, yang membuat hidup ini semakin nyaman, semakin tenang ketika hati kita senantiasa bertaut dengan Allah dan Nabi-Nya. Saya waktu belajar di Mesir tahun 2007-2008 waktu S2 dulu, itu yang namanya orang-orang di daerah Al-Iskandariyah, itu malam Jumat itu menabuhkan dubnya, ya, seraya kemudian mempelajari sirah perjalanan Nabi dengan madahnya, dengan sirah-sirah, dengan syair-syair kecintaannya pada Rasul, untuk membangkitkan motivasi agar kita senantiasa mencintai Nabi, mengetahui sejarahnya dan ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingat ada yang namanya qasidah al-burdah, amin tadhakuri jiranim bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidah Allah Allah wa'fir ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu waktu kecil, namanya anak-anak kita di pondok ngapalin yang namanya nazoman. Berapa sih putranya Nabi hafal? Fatimah, Zainab, Ummi Kulthum, Ruqayyah, Qasim, Abdullah, Ibrahim bin Maryah. Nah, jadi pakai syair cepat nyampainya, nyangkutnya. Tapi generasi sekarang untuk mengenalin sejarah susahnya minta ampun. Tapi giliran TikTok, pada paham, pada pinter. Inilah tantangan kita zaman ini gitu ya. Dan kita doakan Bapak Ibu sekalian, nih anak-anak kita yang masih kecil-kecil, muda-muda ini yang nanti akan mengisi at-taqwa ke depannya. Oleh karenanya, Ramadan bulan yang doanya orang berpuasa diijabah oleh Allah. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk kita banyakin doa ketika puasa, banyakin doa ketika berbuka puasa, banyakin doa fis sahur ketika sepertiga malam terakhir. Sayangnya waktu sahur kita sibuknya makan sampai subuh, lupa untuk tahajud, lupa untuk doa. Berbuka juga lupa karena yang dihadapi margotong. Apa margotong, Pak?
martabak gorengan lontong. Itu sepanjang Curug Pondok Petir 10 meter jualannya sama, margotong semua. Hanya bedanya yang satu lontongnya isinya pedas, yang satu kentang gitu doang. Tapi sama menunya. Nggak tahu ini menunya orang Sawangan Bojongsari kayaknya wajib. Jadi kalau kurma sunnah, margotongnya wajib katanya gitu. Akhirnya sampai lupa yang namanya doa di waktu yang terbaik, yaitu waktu ketika berbuka puasa. Termasuk ketika kita menjalankan ibadah puasa. Maka para nabi-nabi terdahulu tidak pernah lupa mendoakan tidak hanya dirinya tapi juga dzurriyyah. Nah, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Makanya kalau kita ingin generasi kita soleh solihah, banyakin doa apa untuk anak-anak kita. Ya Allah, jadikan generasi kita generasi yang baik, yang kau tuntun dengan hidayahmu ya Allah, yang kau tuntun dengan imanmu, karena tantangan ke depan lebih berat dibandingkan zaman kita saat ini. Oleh karenanya doanya orang tua ini cespleng, nyambung insya Allah, sama kayak doanya anak ke orang tua, enggak putus walaupun alamnya sudah berbeda. Orang tua kita yang sudah wafat, almarhum ayah saya, almarhum ibu saya, almarhum orang tua bapak-bapak ibu sekalian yang sudah wafat, sejatinya ruhnya masih ada. Maka doa kita nyambung kepada mereka, tidak pernah putus. Mereka ada di satu tempat yang namanya alam barzakh. Bagi orang-orang yang beriman tempatnya di Aliyyin, bagi orang-orang yang tak beriman mendapatkan sijil, tempat yang kemudian Allah azab di alam kubur, padahal surga neraka belum mereka terima. Tapi mereka mendapatkan satu perjamuan yang indah bagi yang beriman di masa ngetem. Jadi kalau orang bawa mobil itu ada ngetem, ya, ada nunggu gitu. Barzah itu waktu ngetem. Ngetemnya itu tergantung. Kalau kita beriman, maka dapat kenikmatan yang namanya nikmat kubur. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yang Allah berikan adalah fitnah kubur, azab kubur. Maka doa ketika kita tasyahud akhir, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi jahannam, dan seterusnya. Maka kita minta ya Allah terhindar dari namanya azab kubur. Padahal belum sampai neraka, sudah dapat azab di kubur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya orang tua kita masih terus nyambung dengan kita dengan apa? Dengan doa-doa kita. Suatu ketika ada sahabat Nabi bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, saya ingin berbakti pada orang tua ya Rasul, tapi saya jauh dengan orang tua saya. Ketika saya mau berbakti ke orang tua udah wafat. Gimana caranya ya Nabi?" Ini hadisnya sahih dalam kitab Al-Usfuriyah. Apa kata Nabi? Ad-du'a wal istighfaru lahuma. Doain, mintain ampunan untuk orang tua kita. Di Quran itu disampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang-orang yang sudah meninggal itu masih hidup selayaknya. Makanya mati itu adalah fisiknya. Ada kata mati, ada kata wafat. Kalau kita di sini mengumumkannya wafat apa mati, Pak? Telah meninggal dunia mati atau gimana? Telah meninggal dunia, telah wafat gitu ya. Wafat itu ruhnya. Maka sebetulnya diri kita yang mana sih? Diri kita tuh sejatinya diri kita yang ruhaniyah, ruhiyah. Kemudian Allah hadirkan di muka bumi ini, nggak mungkin ruhaninya berjalan sendiri gantung. Pak Haji Didik nikah dengan perempuan nggak ada jasadnya, hanya ruhaninya saja. Gimana kira-kira Pak? Wah, ketakutan kan kita. Makanya kemudian dikasih casing, ini casingnya nih, badan nih casingnya, bashar. Yang nanti bashar ini akan semakin menua dan semakin top. Apa itu top Pak Haji Didik? Tua, ompong, peyot. Ada masanya. Lalu rusak, masuk ke alam kubur, dan bisa hancur dimakan cacing. Pertanyaannya adalah ketika kita rusak, hilang, apakah diri kita sudah nggak ada? Masih ada. Diri kita yang mana? Ruh kita masih ada. Nah, kita doakan orang-orang tua kita, nyambung, nggak pernah putus doa orang tua kita. Ini hadisnya Nabi. Lalu yang kedua apa ya Rasul? Tanda bakti kami dengan orang tua. Apa kata Nabi? Ketika orang tuamu punya sesuatu yang diinginkan, engkau jalankan.
Orang tuamu punya nadar, lakukanlah. Fauzi, kata orang tua saya dulu, mau haji. Hajinya mau tahun depan. Menjelang beberapa bulan kemudian wafat. Allah wafatkan. Allah cabut ruhnya, ditempatkan di tempat yang tersendiri, terpisah dengan jasadnya. Maka sebagai anak, tugasnya apa? Membadalkan haji orang tua kita. Syaratnya kita sudah haji dulu. Kebetulan alhamdulillah tiap tahun bawa jamaah. Ya udah sekaligus. Sekali ini badal haji orang tua. Itu bagian dari tanda bakti kita. Fauzi, tahun ini mau kurban. Dilalah ketika 2-3 hari menjelang Idul Adha, Allah cabutkan nyawa orang tua kita. Maka tanda bakti anak kepada orang tua mengkurbankan atas nama orang tua kita. Yang ketiga, lunasi hutang-hutang orang tuamu. Maka hutang itu bukan bagian dari harta warisan yang menjadi hak anak, tapi harus dipisahkan dulu. Lunasi semuanya kewajiban orang tua kita agar nggak gantung, nggak mu'allaq bainas sama'i wal ard. Kalau ada orang yang meninggal dunia masih punya hutang, lalu ahli warisnya nggak membayarkan hutangnya, posisinya ngantung, Pak, nggak jelas, ya. Maka harus kemudian dibayarkan oleh ahli warisnya. Lalu apalagi ya Rasul, tanda bakti kami dengan orang tua ketika orang tua sudah wafat? Apa kata Nabi? Sambunglah silaturahim dengan orang tua, dengan orang-orang yang pernah dekat dengan orang tuamu. Nah, ini penting. Saya diingatkan waktu kecil, Fauzi, nih teman dekat ayah, teman dekat ibu, teman dekat A, B, dan C, dan D. Maka tanda bakti saya ketika orang tua saya sudah wafat, saya mengatakan posisi orang tua saya silaturahim dengan orang tua yang pernah dekat dengan orang tua kita. Apa respon temannya orang tua kita? Pasti bangga. Masya Allah sih, kowe iki podo kaya bapakmu, persis kaya bapakmu, persis kayak orang tuamu, dan senang orang tua karena masih ada yang menyambungkan silaturahim. Maka tugas sebagai anak, kalau orang tua titenono, dititeni, diingat-ingat mana orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita, yang pernah berjasa dengan orang tua kita. Tugas kita nyambung silaturahim, terlebih orang yang masih ada hubungan kerabat dengan orang tua kita, maka nggak boleh diputuskan. Nah, maka dalam Islam, pesan Nabi ketika Rasulullah hijrah di kota Mekah ke kota Madinah, itu bagaimana kemudian membangkitkan umat Islam tidak hanya baik secara ubudiyah, ibadah mahdoh dengan Allah, tapi juga ibadah ghairu mahdoh kaitannya dengan muamalah sesama manusia. Maka pesannya Nabi, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan perdamaian. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wa at'imut ta'am, kasih makan pada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah ke tetanggamu, kasih buka puasa. Ya, alhamdulillah tuh, bekas-bekas buka puasanya pengurus masih ada kayaknya itu. Nggak tahu bersisa nggak Pak Haji Didi itu ya, buka puasa tadi sore itu ya. Ini bagian dari tanda kebaikan kita. Maka kata Nabi, tahadu tahabu, kasih hadiah orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang tetangga kita, akan muncul kasih sayang. Makanya kalau yang orang-orang yang merasa dirinya sempit karena masih ada hati ini nggak pernah lapang. Kalau kita masih merasa dendam kepada orang lain, Masya Allah, hidup ini nggak pernah bener, sengsara terus. Padahal yang membuat sengsara itu ya diri kita. Ya udah, lapangkan saja, orang mau ngomong apa, orang mau apa, udah pasrahin, enakin. Udah enak kalau kayak gitu. Tapi kalau kita mikirin terus malah kemudian gerundel ngomongin lagi, ya udah nggak jelas, nggak kelar-kelar dah. Apalagi zaman-zaman Covid, Masya Allah, fitnahnya luar biasa. Ngomongin ini, kadang nggak sependapat, ributnya di WA, apalagi komunikasi kita. Kalau dulu yang namanya orang marah, kan marahnya cuma di hati, bener nggak Pak Haji Didi? Sekarang yang namanya orang marah, tumpahnya di status. Bener nggak tuh? Itu tambah ruwet tetangga itu. Waduh. Saya baru ngerti ternyata WA itu ada status. Saya jarang baca status, tapi ternyata ibu-ibu paling suka baca status. Dan itu status itu membuat hidup bukan lebih lapang, tapi tambah ruwet. Melihat statusnya tetangga, ya Allah gitu. Akhirnya kita mikir, habis mikir kemudian timbul prasangka buruk lagi, ini yang berat. Makanya HP itu bisa positif, bisa negatif. Buat anak, buat orang tua, ya enggak? Repotnya. Positif Ustaz, kan di HP ada Al-Quran. Iya sih,
Tapi gangguannya berbeda dengan mushaf. Makanya utamanya kita baca Quran dengan mushaf. Mushaf itu betul-betul sesuatu kumpulan suhuf yang itu isinya hanya Quran, nggak ada gangguan. Tapi kalau HP, Bismillahirrahmanirrahim, titut, repot kan? WA masuk, baca lagi. Habis itu bacanya apa? Ribut ngomongin buka puasa. Akhirnya kemudian hati nggak pernah lapang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman tring. Telepon. Nggak pernah tenang. Ya, bener gak? Ya gitu ujiannya. Apalagi masa-masa Covid, kadang-kadang susah ketemu, miskomunikasi. Lalu kemudian yang muncul nggak ketemu, akhirnya dibuat di status. Ya, jadi gitulah, ribet minta ampun. Makanya butuh kelapangan, dan puasa itulah yang mendapatkan paling tidak ketenangan buat kita untuk dilatih kesabarannya. Maka Nabi punya resep agar hidup itu sehat dengan puasanya. Apa resepnya? Adalah 8+3. Puasa sunnah Senin Kemis ditambah ayyamul bid 3 hari, lalu bekam. Itu sehatnya nanti. Maka perlu rumus itu dipakai. Selain tahajud, selain sunnah-sunnah yang lain dan sebagainya. Maka pesan Nabi yang terakhir berikutnya adalah sholat fil lail wan nasu bin niyam. Sholat di malam hari ketika orang pada tidur. Dan doain, ikhlasin, doain orang-orang yang tanda petik nggak nyaman dengan kita. Jangan malah kemudian kita sumpah serapahin. Doain. Dan doa itu balik lagi kepada kita. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, hakikatnya kebaikan itu balik kepada diri kita. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, sedekah itu balik kepada diri kita. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa-apa yang kau infakkan, ada AC, ada karpet, banyak peluang di sini, diganti kata Allah, enggak ada ruginya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Jadi kalau yakin Allah Maha Razzaq, dah namanya orang sedekah ya kita berikan yang terbaik. Walaupun dalam keadaan jahdul mukil. Makanya kata Nabi, afdhalus shadaqah, utama-utamanya orang bersedekah yaitu orang yang jahdul mukil. Apa jahdul mukil? Orang yang susah untuk bersedekah. Bayangin coba. Ya. Maka Masya Allah peluang kita untuk sama-sama berbuat baik ya, berbuat kebaikan. Ini kalau taraweh ini dibuat nyantai aja Pak. Ini kalau di Mekah, kenapa di Mekah itu 20 rakaat? Karena dulu itu habis taraweh lalu tawaf. Habis kemudian 4 rakaat tawaf. 7 putaran 4 rakaat tawaf. Lalu orang Madinah cemburu. Nah, kalau cemburu dalam ibadah kan boleh. Nah, Imam Malik dan seterusnya kemudian ya termasuk mazhab Maliki ya. Akhirnya membuat tambahan 36 rakaat di Madinah. Saya waktu di Mesir itu udah 20 rakaat panjang-panjang, kunutnya lebih panjang lagi. 30 menit kunutnya tuh Masya Allah. Ya, saya sering mengatakan kan orang bawa jamaah umrah waktu umrah di mana? Di Mekah. Ya. Sampai nangis-nangis kan. Ya. Orang-orang Arab pada doanya nangis, karena doanya Masya Allah, doanya itu luar biasa Pak. Bapak kalau misalnya lihat di Mekah nanti di witir-witir itu Masya Allah isinya itu luar biasa. Dan itu waktu-waktu yang mustajabah. Dan besok masuk pada tanggal 21 Ramadan. Dan waktu yang terbaik untuk kita i'tikaf, terutama di waktu-waktu yang ganjil. Karena barangkali ini waktu i'tikaf kita terakhir tahun ini, tahun depan nggak ketemu lagi. Makanya kesempatan kita terbaik, silakan i'tikaf di malam hari, atur waktu aja. Atur waktu ya. Atur waktu untuk kita bisa i'tikaf. Nah, kalau di Mekah orang pada tarawih witirnya panjang-panjang, orang-orang Arab pada nangis-nangis. Jamaah kita pun nangis. Kenapa kamu nangis? Capek. Oh, beda. Yang satu ngerti artinya, yang satu karena capek. Ya, Masya Allah. Maka inilah tarawih itu sholat sunnah yang istirahat sebenarnya Pak. Ya duduk, minum boleh. Ya. Kemudian ketemu lagi, dan kita alhamdulillah mengkondisikan di Indonesia itu tarawihnya habis isya langsung. Bayangin kalau tarawihnya jam 10 Pak. Pak Didi kayaknya bubar ini. Enggak apa-apa, ini kan satu cara agar terkondisikan. Sepakat 8 sepakat, yang penting konsisten. Malam ada. Karena ini bagian dari cara kita menambah amal kebaikan. Walaupun hukumnya sunnah kata Nabi, ketika orang memang berat dilakukan. Tapi justru inilah cara kita menambah amal kebaikan di saat dosa-dosa kita menumpuknya luar biasa. Maka yang terakhir pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun berada, kapanpun berada, dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan, dosa-dosa, aib, kecacatan yang ada dalam diri kita dengan
banyak amalan kebaikan dan hadiah yang terbaik buat umat Nabi Muhammad SAW adalah bulan suci Ramadan. Karena apa? Umurnya pendek, maka harus seimbang dengan umurnya Nabi Nuh yang ratusan ribuan tahun. Nilainya itu harus sama. Agar sama gimana? Amalnya sedikit tapi nilainya gede. Puasa, sedekah, ada taraweh, ini loh. Ya kapan lagi kita bisa ibadah kayak gini, di mana kemudian di lingkungan kita sangat mendukung untuk beribadah. Ya, mudah-mudahan sambil doain COVID-nya bisa selesai hilang lah ya, dan kita bisa nikmati indahnya Ramadan lebih baik. Alhamdulillah pas jam 10:30. Terima kasih. Bener ya? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.